Nah, kita juga kenal yang namanya social media interaction sebagai salah satu main digital activity. Nggak usah diragukan lagi ya, karena kita semua udah pasti main social media setiap saat, bahkan misalkan weekend ini bisa kayak screen time-nya bisa dari kayak weekdays misalkan cuma 3 jam, di weekend bisa naik sampai 6 jam, itu nggak usah diragukan lagi. Makanya sebenarnya di sini social media juga salah satu digital media channels yang sering digunakan oleh orang-orang Indonesia gitu. Next. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalian tahu nggak sih sebenarnya Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu under the same company, atau mungkin ada teman-teman yang kayak nggak tahu, oh WhatsApp sendiri ternyata, Instagram sendiri ternyata, WhatsApp sendiri gitu. Ada yang nggak tahu nggak? Pertanyaan, ada yang nggak tahu nggak gitu? Tahu, oke, tahu. Yes, yes, Mbak Alia tepat sekali. Udah tahu ya, berarti rata-rata sebenarnya udah tahu ya kalau misalkan Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu di satu company, company yang sama. Next. Nah, tadi yang jawab Meta bener banget, karena sebenarnya sekarang Facebook itu rebranding menjadi Meta gitu ya, yang dimana dia akan membuat ya moving forward-nya mereka emang lebih tinggi lah ya untuk si Meta ini, dimana si Meta ini nanti akan ada augmented dan virtual reality gitu ya yang mereka lakukan. Mereka juga akan ada kayak banyak banget inovasi-inovasi yang dilakukan. Jadi sebenarnya untuk next-nya mungkin secara teknologi mereka akan lebih develop gitu ya, dibandingkan sama channel-channel lainnya gitu. Karena sebenarnya mereka akan sangat sangat banyak banget inovasi yang akan dilakukan. Bahkan sekarang pun juga lumayan udah beberapa hal yang kayak cukup ada yang mengagetkan juga. Jadi itu just for information, kalau sekarang Facebook itu udah ganti namanya jadi Meta gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti dengar Meta, itu artinya si Facebook, Instagram, WhatsApp, dan anak-anaknya semuanya ya. Gitu. Tapi sekarang tidak akan membahas tentang Meta, karena Meta itu terlalu technical, dan mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar yang lebih technical, lebih ads-nya, mungkin ada kelas terpisah juga ya. Itu jadi sekarang kita akan bahas dulu sedikit tentang Facebook Audience Overview. Sebenarnya kayak gimana sih audience yang ada di Facebook gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalkan mau buat brand terus abis itu mau fokusnya lebih ke Facebook, kira-kira audience overview-nya tuh seperti apa? Boleh di next. Oke, ini adalah audience overview yang ada di Facebook gitu ya, di mana sebenarnya ada 140 juta total potential audience yang kalian bisa reach gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang mau bikin iklan, kira-kira ada berapa banyak orang sih yang bisa kita paparkan iklan kita, itu ada 140 juta. Cuma 140 juta ini nggak mungkin kalian bisa reach semuanya. Nggak mungkin kalian bisa targetin nih semuanya. Kenapa ya? Karena butuh budget yang sangat besar banget kalau misalkan kita ngomongin tentang mau nge-reach 140 juta ini. Gitu. Jadi biasanya 140 juta itu kita menggunakan other tools lagi yang dimiliki juga sama si Facebook untuk melihat kira-kira dengan target kalian berapa, audiensnya mau berapa, misalnya 18-25, kira-kira budget yang dibutuhkan tuh berapa, itu bisa dicek semuanya. Gitu. Jadi di sini hanya supaya kebayang aja sih, Facebook itu total potential audience yang bisa ditargetin ada berapa, ada 140 juta. Gitu. Saya suka ditanya juga kan, kalau di Facebook sebenarnya kita bisa nargetin berapa orang sih gitu. Itu ada 140 juta, tapi tentunya tidak bisa di semua. Terus abis itu persentasenya memang kalau di Facebook itu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan gitu, tapi secara nature of platformnya itu sendiri, si Facebook ini memang lebih banyak lebih banyak diskusi ya dibandingkan kayak visual atau misalkan lebih ke community gitu. Kalau misalkan kita ngomongin Facebook gitu, karena mungkin teman-teman sekarang juga lebih aktifnya di Instagram gitu ya daripada di Facebook ini. Nah di Facebook lebih ke komunitas-komunitas, misalkan teman-teman nyari komunitas apa nih, bisa dicari di Facebook. Atau misalkan pengen nge-build sebuah organisasi misalkan kayak gitu, terus mau nyari orang-orang yang kira cocok, bisa di Facebook juga gitu.
Nah, di Instagram tuh beda nanti. Kalau di Instagram kita lihat dulu secara Instagram audience overview. Nah, boleh di next, sorry. Instagram audience overview itu sebenarnya kalau di sini secara potential audience itu yang bisa di reach ada 80 juta. Terus abis itu percentage untuk yang menggunakan itu lebih banyak di cewek daripada di cowok. Tadi kalau misalkan Facebook kan lebih banyak cowoknya ya daripada ceweknya. Jadi di sini percentage of female lebih banyak ada 52%. Kalau misalkan yang male-nya ada 47%. Dan sebenarnya di sini Instagram itu ada 85 juta. Cuma mungkin ini kan tahun 2021, di tahun 2022 mungkin angkanya sama ya secara audiensnya gitu, karena Instagram sekarang juga banyak juga yang menggunakan gitu ya dibandingkan si Facebook ini gitu. Cuma di Instagram secara nature platformnya sebenarnya kalau misalnya ngomongin audiens di Instagram tuh seperti apa gitu ya orangnya itu lebih ke visually engaging. Jadi emang nanti kita akan bahas juga lebih detailnya di kelas selanjutnya. Di Instagram itu orang-orang lebih ke ngelihat konten banget, ngelihat video bagus, ngelihat foto bagus, udah pasti dia engage gitu ya, dan cepet banget ingetnya. Apalagi kalau di Instagram kita punya namanya Instagram Story. Instagram Story tersebut juga bisa ngebantu untuk beberapa brand lebih banyak orang yang mengenal lagi. Ada explore juga, lebih banyak sih sebenarnya Instagram kalau misalkan placement yang bisa dilakukan untuk lebih terkenal lagi. Cuma ngomongin Facebook tadi lebih ke community, kalau lebih Instagram itu lebih ke gimana cara supaya kita engage ke si audiensnya melalui visual yang emang menarik gitu. Next. Social media itu juga sebenarnya salah satu immersive platform untuk build an experience, tapi sebenarnya kita lihat maksudnya experience di sini tuh seperti apa ya kalau untuk orang Indonesia. Mungkin kalau misalkan social media tadi Meta lebih ke teknologi, lebih ke technical gitu ya. Tapi sebenarnya orang Indonesia belum sampai segitunya juga sih ngelihat Facebook dan Instagram. Makanya kalau di sini kita mungkin bisa ngelihat dulu experience apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh orang Indonesia. Boleh di next. Indonesian people are content lovers, gitu ya, itu udah bisa disebutin. Jadi kalau misalkan di sini ada yang namanya S3 marketing, gitu. Kalau mungkin teman-teman juga udah aware, S3 marketing itu sebenarnya apa sih? S3 marketing itu benar-benar sering banget digunakan oleh seluruh brand di Indonesia ya, dari yang kecil, dari yang besar, sampai pedagang asongan pun bisa menggunakan si S3 marketing ini, sampai brand yang duitnya juga bermiliar-miliar juga bisa menggunakan si S3 marketing ini. Cuma tekniknya S3 marketing itu apa sih sebenarnya? S3 marketing itu adalah sebuah metode pemasaran di sini ya, yang tidak biasa tapi memiliki dampak selain penjualan, tapi mungkin juga awareness-nya juga dapat yang sangat efektif gitu ya. Di sini yang kalau misalkan ngomongin tentang S3 marketing itu memang memikirkan sesuatu hal yang out of the box, tidak umum, baik sengaja atau tidak sengaja. Biasanya kadang kalau S3 marketing itu kayak ada yang kayak nggak sengaja tiba-tiba kayak ngepost konten, tiba-tiba di terkenal aja, tiba-tiba viral aja. Tapi ada juga yang disengajain, emang dibikin strateginya sedemikian rupa supaya emang orang-orang tuh aware dulu sehingga dia emang bisa produknya lebih terkenal lagi gitu. Itu sebutan untuk si S3 marketing ini, dan mungkin teman-teman di sini juga udah aware banget sama si S3 marketing ini. Nah, mungkin aku akan kasih contoh S3 marketing di Indonesia tuh sebenarnya seperti apa gitu ya. Next. Nah, ini contohnya. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu ini apa. Ini kemarin di tahun berapa ya? Tahun 2021 kayaknya ya. Ini tahun 2021 itu Arif Muhammad atau di Twitternya terkenal namanya Pocong gitu ya. Si Arif Muhammad ini membuat sebuah curiosity. Jadi di mana sebenarnya mereka banyak banget audiens yang tiba-tiba lah apaan tuh billboard Arif Muhammad, dia ini pas banget momentumnya lagi mau pilpres atau pilkada ya, waktu pilpres atau pilkada aku lupa, tapi dia riding the momentum, kayak benar-benar menggunakan si momen tersebut untuk tiba-tiba dibikin tuh billboard siap menjadi nomor 1. Nah, kita semua mikir apakah dia
mau jadi wakil rakyat apa gimana, karena sebenarnya kalau dia pun jadi wakil rakyat bukan sesuatu yang aneh gitu, kayak ya bisa-bisa aja, karena kayak sekarang kita pikir kayak Giring Niji juga dia bisa aja tuh jadi apa namanya mencalonkan diri sendiri gitu, dia yang serius gitu. Tapi ini tuh serius apa enggak tuh, kayak kita waktu itu di awal pasti mikirnya kayak belum tahu nih orang serius atau enggak, dan banyak banget orang-orang yang jadi kayak ngepost si Arif Muhammad kayak Bang Arif Muhammad akan jadi pilpres nih, akan jadi wakil rakyat nih, lebih nanya-nanya yang kayak gitu, sampai akhirnya si postingan-postingan dari banyak orang ini ditangkaplah sama media gitu ya. Salah satunya mungkin media yang millennials banget itu ada USS Fit di Instagram. Terus juga kalau misalnya teman-teman lihat di search aja website kayak tiba-tiba apa namanya di Google gitu ya, Arif Muhammad jadi wakil rakyat, langsung keluar semua medianya, dan kayak belum ada yang menjelaskan tentang satupun si Arif Muhammad tuh ngapain sebenarnya. Sampai akhirnya itu berjalannya sekitar berapa 2-3 minggu saya ingat aku, baru akhirnya dia nge-reveal, oke, ternyata dia launching produk baru mereka ya, produknya si Arif Muhammad gitu ya, fashion brand fashion, ngomongin tentang baju gitu ya, tapi dia bisa masuknya dari si momen si pilkada itu. Jadi kayak si Arif Muhammad bilang di sini, kalau misalkan kelihatan ya captionnya, sebentar aku lihat dulu. Dengan ini saya Arif Muhammad mendeklarasikan secara resmi bahwa jadi dia ngomongnya itu benar-benar kayak seakan-akan dia emang benar-benar akan menjadi nomor satu, tapi nomor satunya ya bukan di pilkada, tapi maksudnya brand yang dia produksi itu akan jadi nomor satu gitu. Jadi ini salah satu S3 marketing yang mungkin bisa dilihat juga sih dari teman-teman juga gitu. Jadi ini salah satu campaign yang mungkin sebenarnya bukan berhasil juga ya, tapi maksudnya cukup menarik untuk dilihat, cukup menarik untuk diduplikasi atau misalkan diimplementasikan juga kalau misalkan teman-teman punya brand gitu. Jadi ini mungkin untuk kebayang aja sih S3 marketing itu seperti apa ya. Kayak gini contohnya, kadang-kadang tuh ada yang mirip, ada yang kayak gini, atau mungkin ada yang lain juga, banyak banget sih. Mungkin contohnya nanti bisa dilihat sendiri di di Instagram account teman-teman juga kayak gitu. Next. Nah, di sini juga mungkin ini sedikit kuis aja ya nanti untuk teman-teman, sebelum ada kuis yang lain gitu ya. Mungkin teman-teman nanti 1 atau 2 orang boleh cari favorite campaign-nya di sosial media, dan juga nanti kita coba discuss sama teman-teman yang lain gitu ya. Ini nanti siapa aja boleh sharing untuk si favorite campaign-nya tuh apa aja sih sebenarnya teman-teman suka kayak gitu. Dan kenapa. Next. Nah, kita juga akan connect nih, apa sih sebenarnya yang lagi happening di digital gitu. Mungkin teman-teman kayak nggak terlalu fokus gitu ya sama apa sih sebenarnya yang lagi trending sekarang, apa sih sebenarnya yang lagi orang-orang cari. Nah, di sini kita akan coba bahas sedikit tentang apa aja sih sebenarnya yang lagi trending di digital, terutama di digital marketing. Next. Today is the new era. Kenapa? Karena semuanya itu kita bisa dibilang tahun ke tahun pasti berubah, kadang bulan ke bulan juga berubah, kadang detik ke detik juga berubah gitu ya. Jadi sebenarnya today is the new era. Why? Karena next, personalization reaching a new frontier. Jadi kayak personalisasi, apapun yang personalized, yang orang tuh kayaknya sangat yang kayaknya relevan banget sama aku, misalkan kayak apapun yang cocok banget sama aku tuh kayaknya sesuatu hal yang kayak, kok dia bisa tahu sih, kayak kita biasanya kayak gitu. Jadi biasanya personalisasi atau apapun secara konten kah, secara teknik digital marketing kah, atau apapun yang biasanya personalisasi itu biasanya sangat dicari sama audiens sekarang. Next. Nah, sebenarnya di sini adalah 2021 ya, di tahun 2021 dan 2022 itu adalah the year di mana sebenarnya personalized marketing itu bisa menjadikan brand experience itu bisa lebih tinggi lagi. Secara experience brandnya bisa lebih tinggi lagi. Terus abis itu misalkan kita juga menggunakan real time data,
misalkan teman-teman punya database nih sendiri gitu ya, database tersebut bisa digunakan untuk nge-reach orang-orang yang lebih spesifik lagi. Oke, gak cuma mau targeting orang yang umur 18 sampai 25 tahun, terus dia misalnya laki-laki, dia suka main sepeda, tapi kita bisa lebih detail lagi dari itu. Karena kenapa? Karena kita bisa menggunakan si database yang teman-teman mungkin udah punya sebelumnya. Gitu. Jadi dengan banyak banget sebenarnya bisa kita gunakan dari lokasinya. Kita juga bisa kalau misalkan nanti akan lebih detail lagi atau lebih teknik lagi, kita kenal yang namanya device ID gitu ya. Itu device ID tersebut bisa kita lacak bahkan orangnya itu sekarang sekolah atau sekolah di mana gitu, apakah sekolahnya di SMP, SMA atau di mana, itu bisa sedetail itu. Jadi sebenarnya personalized product, personalized service, personalized marketing itu sekarang yang lagi happen. Gitu. Jadi kayak misalkan kita membuat sebuah konten dengan unique message, itu nomor satu yang dicari orang. Yang kedua, kita menggunakan micro targeted audience itu juga orang-orang cari gitu ya. Jadi kayak kita emang bener-bener nggak cuma target audience yang besarannya doang, tapi bener-bener target sampai mikronya gitu ya. Sampai kayak momen bahkan si orang ini tuh lagi ngapain gitu dalam satu hari itu. Misalkan dalam satu hari, Karina kesehariannya ngapain ya dalam satu hari gitu ya. Karina dalam satu hari kesehariannya ada momen-momen di mana dia capek banget, dia pengen banget nonton Netflix atau misalkan dia pengen nonton Korea di View, itu yang kita bisa targeting sebagai kayak micro moments-nya orang atau micro moments-nya si Karina. Oke, di waktu-waktu siang si Karina lagi capek banget atau misalnya waktu sore dia setelah makan dia capek banget, dia akan nonton View, misalkan di View tuh kita akan munculin ads iklan gitu, itu bisa. Jadi kayak se-targeted itu kalau misalnya kita ngomongin di digital marketing. Dan Karina waktu bosan sukanya nonton apa nih? Oh, Karina sukanya nontonnya lebih ke yang misalkan lebih ke yang gampang untuk dicerna, atau misalkan kalau ngomongin YouTube, Karina pengennya nontonnya yang kayak sesuatu orang yang lagi review makanan, bahkan bisa se-targeted itu. Jadi kita nggak cuma mikirin tentang target audience di atasnya doang, tapi gimana cara supaya kita bisa menargetkan orang sampai ke mikro momennya mereka gitu ya, sampai kayak dia tuh ngapain gitu kesehariannya tuh bisa gitu. Dan caranya gimana? Caranya nanti akan ada di kelas selanjutnya untuk melihat si micro moment tersebut gitu. Nah, terus abis itu juga kita bisa menggunakan data driven untuk lebih personalize lagi gitu. Kalau misalkan teman-teman punya data gitu ya, balik lagi kalau udah pernah kerja di sebuah brand, terus abis itu udah punya data pribadi yang data-data misalkan secara email, nomor handphone, atau misalkan nomor namanya siapa, itu bisa banget digunakan dan akan di-retargeting ke orang-orang yang lebih berkualitasnya tuh lebih baik. Jadi secara audiens juga kita bisa lebih spesifik gitu ya. Jadi itu yang biasanya dilakukan di digital marketing saat ini. Jadi tidak hanya ngomongin tentang konten yang udahlah disebar aja lah, konten promo aja lah, udahlah bikin konten promo. Konten promo tuh udah 100 juta orang yang melakukan itu. Tapi apa yang membuat kita tuh beda gitu. Makanya sebenarnya unique message itu yang kita lakukan. Kita yang buat gitu. Dan harus personalize juga ke orang tersebut. Next. Sebenarnya gimana sih caranya brand bisa help consumer dengan si personalisasi tersebut gitu ya. Tadi aku mention ada personalized product, ada personalized service, ada personalized marketing campaign. Di sini aku bawa 2 brand dari lokal dan juga dari dua-duanya dari lokal sih. Cuma yang satu besar mungkin ya teman-teman juga udah tahu. Yang satu lagi mungkin ada beberapa teman-teman cewek yang tahu gitu ya. Ini lebih ke skincare. Jadi kita bahas dulu yang nomor 1. Itu namanya Base. Salah satu skincare lokal yang dimana sebenarnya si Base ini benar-benar beda dari skincare lokal yang lain. Kenapa? Karena bisa dipersonalize secara bentuknya. Jadi kalau teman-teman buka nih Base skincare gitu ya di Google, dimasukin aja gitu ya, kita bisa start tes muka kita sebenarnya cocoknya dengan produk yang seperti apa. Bisa sedetail itu. Jadi kayak pertama kali aku menemukan si brand ini, aku juga agak amazed dan bangga lah ya sebagai orang Indonesia, di mana sebenarnya ada orang Indonesia yang bisa bikin si iklan lokal yang seperti ini, brand lokal yang seperti ini, di mana personalisasi secara produk.
Jadi bisa di si sabun mukanya, semprotannya, moisturizer bisa dikasih nama. Jadi misalkan Karina moisturizer, Karina face cleanser. Itu yang sebenarnya orang cari gitu, orang yang personalize, yang kayak bisa difoto, bisa kayak orang-orang kayak ih lucu banget, bikin di mana, itu yang sebenarnya orang tuh cari gitu, kayak ditanyain tuh kayak bangga gitu ya, kayak apalagi pertama kali mungkin kita yang pakai si produk tersebut tuh pasti kayak bangga banget kalau misalkan bisa kayak ditanyain kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya personalized product juga salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Kayak misalkan nggak perlu sampai bikin website yang sedetail ini ya. Kalau ini kan sebenarnya detailnya kenapa? Karena sebenarnya dia bisa masukin sampai tipe kulit kita apa, kering atau berminyak. Terus kamu nggak cocoknya sama apa? Misalkan aku nggak cocoknya sama aloe vera. Terus abis itu kalau misalkan sehari cuci muka berapa kali itu sampai ditanyain sedetail itu sampai dia bisa memproduksi formulanya yang emang cocok buat si Karina ini yang ngisi si produk si website tersebut gitu ya. Tapi itu kan susah ya, mungkin kayak di website juga susah. Mungkin sesimpel kayak misalkan kita punya produk yang emang bisa di custom, misalkan kayak produknya sesimpel kayak kayak lukisan gitu ya, yang emang bisa personalize, misalkan berdasarkan si orang-orang ini, misalkan eventnya apa yang kayak gitu tuh bisa gitu ya. Terus abis itu yang kedua itu adalah di kontekstual, dan juga ini dari Indomie gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah aware banget sama iklan ini. Ada dua, ada yang pas waktu buka puasa mereka ada dua. Yang pertama piring kosong, sama yang kedua ada piring nggak kosong gitu ya. Jadi Indomie juga salah satu hal yang personalized. Kenapa? Ya karena dia benar-benar menargetkan audiens yang tepat. Jadi kayak misalkan ini BTW dua iklan ini tayangnya di waktu yang berbeda gitu ya, di TV. Kalau misalkan pas piringnya kosong pas lagi sebelum azan, pas ada makanannya itu setelah azan gitu. Jadi ada dua versi di mana itu jalan di dalam 1 bulan Ramadan tersebut gitu ya, bisa menargetkan orang. Jadi kayak orang kayak ngeliatnya, oke, yang sabar deh, gue bentar lagi mau buka puasa. Pas udah buka puasa dia diingetin dengan jangan lupa makan Indomie kayak gitu. Jadi itu salah satu yang personalized juga, dan juga targeted atau relevan gitu ya ke consumer gitu ya. Jadi nggak cuma personalized itu nggak cuma ngomongin targetnya pas, tapi juga relevan ke audiens kita kayak gitu. Tadi aku lihat ada pertanyaan dari Mbak Angelin, mungkin nanti akan kita bahas setelah ini kali ya Mbak, untuk si base ini. Next. Nah, ini gimana sih caranya supaya brand bisa collaborate dengan new experience gitu ya. Kalau tadi kan kita ngomonginnya lebih ke personalize gitu ya. Sekarang kita ngomongin tentang experience. Karena sebenarnya experience ini juga salah satu hal yang dicari sama audiens Indonesia sekarang ini. Di sini ada 3 pillars, di mana ada trending, ada inspiring, satu lagi ada entertaining. Nah, trending tuh ada apa aja? Trending tuh sebenarnya kalau di sini aku bawa lebih ke Korean fever ya. Di mana sebenarnya demam Korea tuh beneran ada gitu, dan demam Korea tuh beneran kayak orang-orang hampir semua brand mau ngomongin kayak lokal kayak mau ngomongin yang medium medium level, atau misalkan yang luxury brand gitu ya, sampai ke international brand emang pakai Korea. Ya, aku juga bingung kenapa sekarang semua brand brand yang kayak skincare lokal tuh pakai ambasadornya Korea. Tapi sebenarnya ambasador Korea kan mahal ya. Jadi sebenarnya kalau di sini Lemonilo salah satu brand lokal Indonesia juga yang bergerak di makanan dan juga consumer goods lah ya. Itu dia menggunakan si NCT ya, kalau nggak salah NCT untuk kerjasama di dia cuma kasih poster doang. Jadi sebenarnya ini nggak perlu yang kayak dia izin dan lain-lain sih. Dia emang menggunakan si jadi kayak beberapa produk mie-nya mereka itu emang dimasukin beberapa poster-poster NCT gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang emang orang-orang
nyari gitu, karena sebenarnya si orang Korea, demam Korea ini bahkan sampai poster aja tuh dicari kayak gitu, yang kayak BTS meal itu juga dicari kan kemarin gitu ya, ini tuh poster juga dicari. Makanya sebenarnya Lemonilo berpikir gimana caranya supaya nggak ngeluarin duit banyak, nggak sampai brand ambassador, tapi gue tetap bisa tap in ke si Korean Fever ini dengan cara ya dia masukin aja apa ya sebenarnya orang-orang yang demam Korea, orang-orang Indonesia yang demam Korea nih suka. Oh ternyata dia suka poster, ya udah kita buat aja edisi spesial di mana sebenarnya si Lemonilo ini masukin poster-posternya si band Korea tersebut kayak gitu. Jadi itu salah satu hal yang dilakukan untuk efisiensi budget tapi juga tetap bisa trending gitu. Terus yang kedua ada inspiring. Kalau inspiring sebenarnya kalau di sini aku bahas lebih ke kolaborasi. Kolaborasi antara misalkan kalau di sini ada skincare lokal lagi, RH gitu ya, X Aqua. Jadi waktu itu sebenarnya kebetulan ini juga dari Densu ya yang megang. Jadi aku tahu waktu itu insight-nya tuh muncul dari mana dan kenapa idenya bisa kerjasama sama Aqua. Kenapa? Karena Aqua waktu itu lagi berpikir banget gimana caranya bisa kerjasama selain dari brand atau restoran gitu ya. Tadi udah banyak kerjasama sama restoran, dia udah kerjasama sama desainer. Gue pengen keluar dari kategori itu, gue pengen keluar, pengen cari yang lain. Kira-kira apa ya? Nah tiba-tiba si RH ini kerjasama mengajaklah kerjasama sama Aqua gitu. Gimana kalau misalkan kita bikin sebuah inovasi di skincare, di mana sebenarnya Aqua itu kan udah terkenal sama hidrasinya ya, minuman yang menghidrasi lah ya, dia selalu mengingatkan kalau misalkan si Aqua itu membantu untuk lebih fokus dan lain-lain, pokoknya hidrasi lah yang dibawa. Akhirnya RH dan Aqua membuat sebuah inovasi di mana dia membuat produk yang bisa melembabkan dan menutrisi kulit secara intensif. Jadi kalau misalkan ngomongin Aqua itu dari dalam, kalau misalkan yang si RH itu dari luar. Jadi hidrasinya itu nggak cuma dari dalam, tapi dari luar. Jadi inspiringnya di situ sih. Bisa si brand kolaborasi ini bisa nggak cuma dari orang-orang yang penyuka skincare juga, tapi mungkin orang-orang yang fokus juga orang-orang yang mungkin menikmati Aqua juga kayak gitu, cewek-cewek gitu. Itu insight-nya. Terus yang terakhir ini sebenarnya entertaining. Entertaining itu sebenarnya bisa utilize KOL di TikTok gitu ya untuk sekarang tuh sebenarnya lagi heboh banget sama yang namanya promo-promo atau misalkan kayak ada restoran-restoran baru itu juga bisa digunakan untuk entertaining. Jadi sebenarnya kalau entertaining cukup banyak ya. Aku kemarin agak bingung juga untuk masukin si entertaining ini. Cuma basically entertaining itu adalah gimana cara supaya kita bisa pakai influencer untuk lebih membantu brand kita lebih menarik lagi gitu. Tapi kan biasanya caranya beda-beda untuk influencer sendiri. Dan biasanya kalau di TikTok, kenapa aku bilang TikTok? Karena biasanya kalau di TikTok itu dia nggak hard selling biasanya. Rata-rata lebih ke soft selling sih. Maksudnya bukan yang kayak tiba-tiba ada kayak ngasih tahu benar-benar yang kayak direct banget promonya langsung kayak gini di awal. Biasanya sih ngomongnya lebih ke dikemasnya dengan hal yang soft selling. Makanya itu cukup masuknya ke entertaining kalau misalnya kita memang menggunakan TikTok tersebut. Gitu. Jadi itu semuanya gimana cara supaya kita bisa build the new experience for our audience. Sebenarnya kayaknya untuk slide itu aja sih kalau dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu sebelumnya. Ini mungkin aku tadi jawab dulu ya. Kak Karina, untuk base, review produk karena suka banget sama produknya. Ini Kak, media yang tadi jelasin, betul sekali. Jadi misalkan cuma nge-review produk, aku juga BTW nge-review produknya si base ini ya. Jadi kayak karena ini sesuatu yang mungkin orang belum tahu dan kayak banyak banget orang yang pada awal dia launching tuh kayak belum tahu kayak ini produknya bisa personalize. Waktu itu aku juga sempat review produknya. Jadi itu emang dimasuknya ke earn media. Gitu. Jadi bener banget Mbak Angelin yang disebutkan kalau emang itu masuknya ke earn media gitu.